Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan kajian semantik. Ya, di mana minggu lalu saya berhalangan karena lagi sakit. Nggak tahu ya. Di Jakarta tersebar kabar super flu. Nggak tahu saya kena super flu atau enggak. Soalnya sampai sekarang pun masih ada batuk-batuknya dikit-dikit. Tapi alhamdulillah sudah bisa kita live lagi. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan mengadakan kajian semantik dengan judul mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj. Oke. Mengungkap peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa penting kita bahas? Karena banyak mitosnya Isra Mi'raj itu. Ya, banyak sekali mitosnya gitu tentang Isra Mi'raj ini yang beredar di masyarakat. Tetapi malam hari ini kita nggak akan bahas mitos-mitosnya. Mitos-mitosnya kita akan bahas di akun saya besok pagi, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi dari Kamis sampai Sabtu, doakan mudah-mudahan sehat ya. Kamis sampai Sabtu kita akan bahas tentang mitos-mitos terkait Isra Mi'raj. Malam hari ini kita akan kaji semantiknya dulu. Oke? Kita kaji rujukan ayatnya dulu. Ayat itu ngomongin apa sih? Ya seperti biasalah, seperti biasanya kita kajian semantik. Kita akan bedah makna kata per kata, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow akun Tadabbur Institute ya. Dan juga hafalin jadwal kita ada pembelajaran bahasa Arab rutin teman-teman ya. Rutin, terstruktur, sistematis, ada komunitasnya, ada rekamannya. Wah, gratis, waduh. Ya kan rugi kalau teman-teman gak ikut. Ini kalau teman-teman pengen banget untuk belajar bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran ya. Bukan bahasa Arab kita pengen ngomong bahasa Arab yang hebat gitu, enggak. Untuk memahami Al-Quran, silakan follow. Kalau mau join grupnya, hubungi nomor admin yang ada di bio. Ya, bilang aja saya ingin join Tadabbur Institute yang program Arabic gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj tentu saja gambaran umumnya kita sudah mengetahui ya, perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina gitu ya. Kemudian setelah itu ke Sidratul Muntaha. Oke. Nah, malam hari ini kita akan bedah. Betulkah yang selama ini kita asumsikan, ya, yang selama ini kita yakini, bukan hanya asumsi, itu jadi keyakinan. Betulkah apa yang kita sudah yakini selama ini, ya, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, ini pentingnya kita belajar semantik nih. Ya, kita akan bedah kata satu persatu. Oke. Ketika kita berbicara tentang Isra, ya, kita coba untuk bagi dua bagian antara Isra dengan Mi'raj gitu ya. Ketika kita berbincang tentang Isra, tentunya kita akan mulai dari ayat rujukannya ya, di surat Al-Isra ayat 1 ya. Oh, sebelum itu ya, kenapa kita penting mempelajari Al-Quran dengan semantik? Ya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal semantik. Jadi semantik itu mempelajari teks yang berbahasa Arab itu, spesifiknya Al-Quran ya, dengan pendekatan ya kita pahami sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya itu, sehingga kita bisa mendapatkan pesan yang jelas gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang Isra, tentu kita akan merujuk ke surat Al-Isra ya, ayat 1 di mana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oke, saya yakin teman-teman tidak asing dengan ayat ini ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Oke. Nah teman-teman, sebetulnya sebelum saya melakukan live ini ya, persiapan saya panjang.
untuk menjelaskan Isra Mi'raj ini. Karena sebelum-sebelumnya kan kita cuma jelasin kata ummi, kata sholawat. Nah malam hari ini karena kita bahas Isra Mi'raj, jadinya banyak kosakata yang perlu kita pahami. Oke? Pertama teman-teman kita akan bedah dulu kata subhana. Ya. Sebetulnya apa sih makna subhana ini? Coba jawab di kolom komentar. Subhana artinya apa sih? Coba jawab, ayo. Teman-teman paham subhana itu selama ini artinya apa sih? Coba jawab di kolom komentar. Apa yang selama ini teman-teman pahami dari kata subhana? Ayo jawab dulu kolom komentar teman-teman. Maha suci ya? Maha suci ya? Benar ya, maha suci ya? Maha suci. Keseimbangan. Maha suci. Enggak, ini mainstreamnya umat Islam dulu nih. Subhana selalu diartikan maha suci gitu ya. Maha suci. Ya. Kenapa kita perlu bedah kata ini dulu? Sebetulnya teman-teman ya. Ini saya setiap kajian semantik harus minta maaf dulu sama Kemenak gitu. Karena sedikit banyaknya saya akan mengkritik karya-karya Kemenak gitu ya. Khususnya Quran terjemahan. Oke? Subhana selalu kita artikan maha suci. Sebetulnya kata suci dalam Al-Quran itu nggak ada pakai kata sabaha gitu. Ya, dalam bahasa Arab nggak ada kata suci menggunakan kata sabaha, nggak ada. Ada teman-teman ada yang tahu nggak kata sabaha dalam bahasa Arab itu digunakan untuk apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Ada yang ngerti bahasa Arab nggak? Coba jawab di kolom komentar. Tuh Pak Harko tuh berenang. Kata sabaha ya, sabaha yasbahu itu dalam bahasa hari-hari kita artinya berenang. Gitu ya. Jadi tidak pernah ada kata suci ya, diekstrak dari makna sabaha, itu nggak ada. Oleh sebab itu pertemuan malam hari ini kita akan bedah dulu kata subhana. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau suci itu bahasa Qurannya apa? Tohir, toharo, ya kan? Makanya kalau kita bahas wudu, bahas tayamum itu ada di dalam bab toharo gitu. Atau kudus, ya, kodasa, yukoddisun. Masjidil Aqsa disebut Baitul Maqdis, rumah suci gitu. Ya. Nggak ada rumah tasbih gitu artinya rumah suci. Nah, jadi di sini kita akan merekonstruksi makna kata subhana yang selama ini kita artikan maha suci, ya. Yang mana sebetulnya makna dasarnya bukan itu, gitu ya. Jadi betul-betul kajian kita ini saya jamin lah nggak dapat teman-teman di tempat lain, makanya follow. Oke? Pertama subhan, ya. Yang kedua kita akan membahas tentang barakna. Barakna. Apa arti barokna? Apa arti barokna? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Apa arti kata barokna? Sepengetahuan teman-teman aja gitu. Yang teman-teman tahu aja, nggak ada jawaban benar salah dulu nih. Yang teman-teman tahu apa arti kata barokna? Berkah. Atau diberkahi gitu ya. Diberkahi. Ini udah ini udah menjelaskan atau belum sih? Sama-sama berkah. Bahasa Arab berkah, bahasa Indonesia berkah. Sebetulnya ini belum menjelaskan arti kata berkah. Nah, insya Allah pada malam hari ini. Nah, sekarang saya tanya pada teman-teman. Berkah itu artinya apa coba? Ayo, tulis di kolom komentar. Setahu teman-teman aja. Berkah itu artinya apa? Ayo. Ziyadatul khair. Coba yang lain. Yang lain jawab. Apa artinya berkah? Stabil. Ini yang jawab stabil nih udah sering ikut kajian saya nih. Ziyadatul manfaah. Itu kan beda-beda kan? Ziyadatul khair, ziyadatul manfaah. Cukup, ada yang jawab cukup. Jadi penggunaannya tuh aneh-aneh. Kata-kata berkah tuh. Nggak apa-apa, duit sedikit yang penting berkah gitu. Apa sih berkah gitu loh? Duit sedikit yang penting berkah. Apa? Manfaatnya bertambah. Oh gimana duitnya sedikit? Dan nanti kita akan bedah malam hari ini ya. Kata berkah ini sebetulnya maknanya apa. Dan kemudian yang ketiga yang akan kita bedah malam hari ini juga adalah ayat. Sebetulnya saya tuh
Memang perlu 2 gelas kopi untuk menjelaskan ayat. Nggak apa-apa, malam hari ini kita akan jelaskan apa sih sebetulnya ayat itu. Karena kalau teman-teman nggak ngerti ayat, ya, teman-teman nggak bisa memahami ayat ini secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Ya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya, untuk memperlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kami, bukan diri kami ya. Nah, itu saya kasih clue sedikit tuh. Nanti besok pagi kita akan bahas mitos-mitosnya ya. Jadi yang ditunjukkan sama Allah tuh tanda-tanda kami, bukan diri kami. Tapi Isra Mi'raj selalu, oh Nabi Muhammad ketemu Allah, Nabi Muhammad ketemu Allah. Nanti, itu pembahasannya di live saya, oke? Sekarang kita akan bahas secara semantiknya dulu. Oke? Ini ya teman-teman ya, 3 hal yang akan kita bahas, pada malam hari ini. Ini nggak perlu di-screenshot, ya. Kita mulai dengan pembahasan kata sabaha ya. Kata subhan. Oke, kita akan mulai dengan pembahasan kata subhana. Ya. Jujur teman-teman, 3 kosakata yang akan kita bahas malam ini itu nggak mudah. Oke, jadi teman-teman siapkan kopi, yang lagi pesan GoFood ya silakan, atau yang belum pesan silakan pesan GoFood atau ShopeeFood, atau kalau ada orang rumah minta bikin Indomie. Yang penting pokoknya malam hari ini tuh saya perkirakan 400 kilokalori lah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, subhana. Subhana ini seperti teman-teman ketahui ya bahwasannya setiap kosakata bahasa Arab itu selalu, nggak selalu sih ya, cuma 95% kosakata bahasa Arab itu berasal dari akar kata ya, atau vokal dasar penyusun kata ini. Contoh kata subhana. Ya, ini akar katanya cuma 3 huruf gitu. Ya, yaitu kata sin, ba, ha. Ini. Ya. Jadi alif ini apa? Alif tambahan. Nun apa? Nun tambahan. Apa fungsi tambahan itu? Nah, nanti kita akan pelajari juga. Fungsi tambahan ini apa nih? Kenapa ditambahin alif sama nun di sini? Oke. Nah, akar katanya sabaha, teman-teman ya. Akar katanya sabaha. Nah, kata sabaha ini maknanya, ya kan? Maknanya ya berenang. Tadi kan ada yang jawab, sabaha artinya berenang, gitu kan? Sabaha yasbahu, sibaha, berenang gitu. Ya, berenang itu hanya salah satu makna dari kata sabaha. Ya. Tapi pada dasarnya sabaha ini memiliki makna dasar ya, bergerak dengan pola tertentu. Nah, ini makna dasar kata sabaha. Jadi bukan hanya sekedar bergerak gini-gini gitu ya, tetapi bergerak dengan pola tertentu. Oleh sebab itu, ya, berenang disebut dengan kata sabaha, ya. Karena kalau kita berenang, ya kan, kita kan melakukan gerakan tertentu, berulang-ulang, ada polanya gitu ya. Ada gaya dada, ya kan, ada gaya katak, kupu-kupu gitu kan. Ada gaya macam-macam lah. Ya. Kalau nggak ada gayanya itu namanya tenggelam atau hanyut, bukan sabaha gitu ya. Seseorang dikatakan sabaha berenang gitu ya karena dia bergerak dengan pola tertentu gitu kan. Ada gaya dada, ada gaya kata, ya kan, ada gaya bebas gitu kan, seperti itu. Nah, inilah makna dasar dari kata sabaha ya, sabaha yasbahu. Oke, ada yang baru tahu nggak nih? Ya, ini makna dasar dari kata sabaha yasbahu. Oleh sebab itu, pergerakan kita di siang hari, ya, atau ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit sampai tenggelam, yang kita sebut siang itu, pergerakan kita seharian itu ada yang mencari rezeki, ada yang makan, ada yang mancing, ya, ada yang berenang, ya, ada yang jalan-jalan, ya, ada yang semedi di goa gitu. Nah, itu Allah menyebutnya juga dengan sabhun, ya, pergerakan, kesibukan harian kita tuh, ya, kesibukan harian kita tuh Allah sebutnya dengan sabhun, ya.
Ini. Contoh ayatnya apa? Contoh ayatnya di surat Al-Muzammil ayat 7. Ya. Innalaka inna laka finnahari sabhan tawila. Ya, ini whiteboardnya kecil teman-teman ya, mohon maaf. Nanti saya ada ide tuh tadi itu baru tercetus tadi itu. Kalau kita pakai TV nulisnya di iPad enak juga gitu. Kalau kayak gini nih, ini kotor-kotor di segala macam. Ya, oke, tapi urusan nanti lah. Innalaka finnahari sabhan tawila. Ya. Ayat ini ketika Nabi Muhammad disuruh bangun tengah malam untuk mentartil Quran gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan ayat ini, innalaka finnahari sabhan tawila. Teman-teman di sini menemukan kata sabhan. Sesungguhnya kalian memiliki kesibukan yang panjang ya di siang hari. Makanya Allah suruh bangun malam belajar Quran. Ya, kita kan disuruh bangun malam untuk belajar Quran kan? Nah, ya ayyuhal muzammil qul min laila illa qalila nisfahu wa anqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi bukan disuruh tahajud. Ya, suruh tartil Quran. Oke, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ayat itu innalaka finnahar sabhan tawila. Sesungguhnya kamu ketika siang kamu tentunya ya sibuk gitu, sabhan tawila. Nah, kesibukan kita di siang hari Allah sebut dengan kata sabhan. Ya, berasal dari vokal dasar yang sama dengan kata-kata subhana tadi, sabaha. Oke? Begitu juga ya maknanya tadi berenang kan. Tapi kalau berenang tuh kayak kurang pas kalau untuk kosakata ini. Yang kedua apa? Beredar. Ya, maknanya beredar. Orbit bulan mengelilingi bumi, orbit bumi mengelilingi matahari, orbit bintang-bintang yang mengelilingi apapun yang dia kelilingi di alam semesta ini juga Allah menggunakan kata sabaha. Ya. Contohnya apa? Di surat Al-Anbiya ayat 33. Ya. Wa huwallazi khalaqal laila. Surat Al-Anbiya ayat 33. Alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa ya wasyamsa wal qamar ya kullun fi falakin yasbahun. Ya kan? Ini surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 7. Ini surat Al-Anbiya ayat berapa tuh? Ayat 33. Lihat di sini teman. Wa huwallazi khalaqal laila. Dialah Allah yang menciptakan malam, wan nahar dan siang hari, wasyams dan matahari. Ya kan? Iya, terjadinya siang malam tuh karena adanya matahari. Kalau nggak ada matahari, malam terus kita. Ya, kedinginan. Ya kan? Nah, kalau nggak ada matahari sih nggak mungkin ada kehidupan di bumi. Gitu kan? Nah, jadi terjadinya siang dan malam ini karena adanya matahari. Dan pada malam hari, yang menyinari kita adalah qamar, bulan. Ya, kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berada dalam falak. Falak itu ya garis edar yang bentuknya bulat gini. Ya, garis edar yang bentuknya bulat. Yasbahun. Ya. Jadi bumi matahari dan bulan berada dalam garis edarnya ya dan mereka beredar dari kata sabaha juga. Ya kan? Nah, ini adalah penggunaan kata sabaha ya yang maknanya adalah ya yang mengacu kepada bergerak dengan pola tertentu. Ya, pergerakan kita, kesibukan kita, harian kita kan tentunya ada polanya. Gitu ya. Yang masuk kantor ya polanya bangun tidur, sarapan, ya kan, olahraga dikit, sarapan, mandi, pergi jam 7, pulang jam 5 ya.
Makanya Allah sebut sabahan gitu. Atau garis edar matahari dan bulan, ya itu Allah sebut yasbahun ya karena garis edarnya gitu, ya gitu tiap hari gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke, bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Bulan mengitari bumi sehingga dia muncul di malam hari seperti itu. Oke, ini kata yasbah. Oke, bergerak dengan pola tertentu. Silakan teman-teman screenshot. Screenshot dulu. Saya sambil minum dulu nih. Oke. Screenshot dulu ya. Udah ya? 1, 2, 3, cekrek. Udah ya? Alright. Nah, begitu juga dengan tasbihnya alam semesta. Ya, contoh yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, ayat yang sering teman-teman dengar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ayatnya lupa, nanti teman-teman komentar aja nih. Surat apa ini? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Oke? Nah, sebetulnya selama ini kita mengartikan ya apapun yang ada di langit dan bumi ini bertasbih. How? Ya, kalau kita artikan tasbih itu hanya sekedar mengucapkan subhanallah, ini jadi ayatnya nggak nyambung. Gimana kita memahami secara logis? Ya, apa ada yang di langit dan bumi? Apa yang ada di langit dan bumi? Batu. Nah, batu ini ya walaupun kita nggak dengar, akhirnya ngarang gitu. Biarpun kita nggak dengar, dia ini sebetulnya sedang bertasbih, sedang mengucapkan subhanallah. Ya, burung-burung itu berkicau, kiu 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 kiu. Itu kalau ditranslate artinya subhanallah. Ah, udah. Ngarang gitu ya. Itu gunung-gunung bertasbih. Nah, sebetulnya yang dimaksud bertasbihnya alam semesta ini apa sih? Ya, yang merujuk kepada makna dasar tadi. Artinya apapun yang ada di alam semesta ini bergerak dengan pola tertentu. Ya. Rumah yang saya sedang live ini, bergerak nggak ini? Coba. Coba jawab di kolom komentar. Rumah yang saya buat studio nih, ini bergerak nggak ini? Coba jawab di kolom komentar. Bergerak nggak ini? Ayo jawab. Coba teman-teman. Rumah nih. Atau rumah teman-teman lah. Bergerak nggak rumah teman-teman tuh? Ada yang jawab diam. Bergerak. Sorry. Ada yang jawab diam tadi. Bergerak nggak? Tuh ada yang bilang enggak loh. Coba kasih paham teman-teman. Enggak, tapi ngikut gerak karena bumi. Ya artinya bergerak dong. Ketika bumi berotasi, gimana sih teman-teman ya? Ketika bumi berotasi, artinya apapun yang berada di atasnya itu ikut gerak gitu. Bulan gerak, matahari gerak. Kitanya aja ngerasa diem. Kayak kita duduk di dalam kereta, gitu kan. Kita ngerasanya diem duduk gitu. Tapi keretanya wong gitu kan, apalagi naik gitu. Ya. Jadi kita ini bergerak, teman-teman. Ya gerak terus seperti itu ya. Nggak ada sesuatu yang ini nih diam itu nggak ada. Ya, semuanya bergerak. Ya. Tapi pergerakannya ada polanya. Bahkan kalau teman-teman ngerti sains ya, yang namanya atom ya, ini gerak terus. Ya. Jangankan kita yang besar-besar gini, materi yang besar-besar ya, meja, ya, papan tulis, ini materi-materi besar nih. Materi yang kecil aja, atom aja, itu gerak terus. Ya, gerak terus, nggak ada yang diem. Gitu. Ya kan, kalau atom ini ya baru kemudian hari kita tahu bahwasannya, oh penyusun materi itu ternyata yang paling kecil atom. Itu ya atom ya bergerak terus.
ya kan? Inilah yang dimaksud dengan tasbihnya alam semesta. Pergerakan seluruh materi di alam semesta ini. Materi maksudnya bukan materi kajian ya. Materi itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ya, materi. Ya, semua materi di alam semesta ini bergerak. Makanya ada yang membentuk formasi, ada yang tercerai-berai gitu. Ya itu wajar karena ya materi itu seperti itu. Nah ini teman-teman silakan dalami di ilmu sains. Ya bagaimana materi itu bergerak. Ya, matahari gerak nggak? Gerak. Ya, baik gerak eksternal diri dia gerak, ya, maupun di dalamnya gerak. Tiap hari matahari itu membakar berapa juta ton hidrogen, kemudian menjadi helium, bergerak. Baik internal mataharinya ataupun di diri dia itu nggak ada matahari tetap dalam satu koordinat. Ini nggak ada gerak. Ya, semuanya bergerak seperti itu. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan tasbih alam semesta. Bukannya batu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Gimana kita menjelaskan kayak gitu kan? Payah bener, batu, subhanallah. Jadi batu itu kalau ada orang-orang yang pakai headset tuh suara semut. Ini itu kalau kita perhatikan suara semut itu semut-semut yang berjajar itu semuanya bertasbih subhanallah subhanallah. Ngarang. Gitu ya. Semut itu ngomong aja nggak bisa gitu loh. Ya, inilah yang dimaksud tasbihnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke, seperti itu. Ya, ini screenshot lah ya untuk tambahan maklumat. 1, 2, 3, cekrek, ya. Jadi bukannya bukannya burung bertasbih itu mengucap subhanallah, subhanallah, bukan gitu Mas Bro. Alright. Nah sekarang kita spesifik ke kata subhan. Ya, subhana. Oke, sebetulnya gini ya, kata-kata terjemahan maha suci itu, ya sebetulnya saya tidak menafikan ada kaitannya dengan makna subhan. Ada kaitannya, tapi bukan makna yang tepat gitu. Seperti kata khalifah gitu ya. Memang kata-kata khalifah, apalagi dalam konteks Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu punya kaitan dengan kepemimpinan. Ya, makanya kita sering memaknai khalifah itu artinya pemimpin. Bukan, khalifah itu artinya penerus. Nah, itu makna yang benar. Ya, cuman karena mereka ini penerusnya Rasulullah, ya, artinya beban kepemimpinan Rasulullah inilah yang turun kepada mereka. Kalau beban kenabian nggak bisa, gitu, udah selesai. Gitu. Beban kepemimpinan Rasulullah yang memimpin masyarakat Madinah inilah yang turun kepada mereka. Makanya Abu Bakar disebut khalifah, makanya Umar disebut khalifah, makanya Utsman disebut khalifah. Tapi makna khalifah bukan pemimpin gitu. Kalau pemimpin apa? Amir. Ya, Amir, Ulil Amri. Makanya kan mereka kan selain disebut khalifah, ya mereka juga disebut Amirul Mukminin. Ya, kita baca setiap tarawih itu Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq gitu. Amir gitu. Nah, kalau makna pemimpinnya itu Amir gitu. Jadi kalau kita memahami khilafah alamin hajun nubuwah, apa makna khilafah? Pemimpin. Nggak ngerti kau makna pemimpin, ya makna khalifah. Khalifah artinya bukan pemimpin. Ya, nanti kita bahaslah kata khalifah, tapi bukan sekarang. Tapi udah dapat clue-nya teman-teman. Okay? Sama seperti ini ya. Memang ada korelasinya sampai dia dimaknai maha suci, tapi sebetulnya maknanya bukan maha suci. Oke. Nah, teman-teman, gerak dengan pola tertentu dari kata sabaha tadi. Ya. Ini kan mempunyai arah atau mempunyai karakter keseimbangan gitu kan. Gerak dengan pola tertentu ya. Ini menuju kepada keseimbangan ya. Konotasinya positif gitu ya, menuju ke arah keseimbangan, menuju ke arah stabilitas gitu ya, menuju ke arah yang benar, oke, bukan menuju ke arah kehancuran gitu ya. Nah, gerak ini dapat kita salah pahami ya,
gerak-gerak ini dapat kita salah pahami, ya, sehingga terjadi persepsi yang salah dalam pemikiran kita, ya kan? Gerak-gerak kan Allah juga mengatakan ya, apa yang ada di langit dan bumi bertasbih, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya seperti. Oke? Nah, gerak-gerak ini sebetulnya kita belum tahu pasti, gitu ya. Maksudnya why, what for, gitu ya. Kita belum tahu pasti. Tetapi pergerakan-pergerakan ini, ya, pergerakan-pergerakan di alam semesta ini, gitu ya. Kalau kita salah pahami, ya, disitulah Allah melepaskan diri dari pergerakan-pergerakan itu. Oleh karena itu disebut subhanallah. Ya. Pergerakan Allah menjauh dari kesimpulan-kesimpulan pemikiran kita yang salah karena kita tidak memahami sesuatu. Barulah di situ kita mengucapkan subhanallah. Oleh sebab itu, kata subhanallah atau subhanahu itu selalu didampingi dengan, ya, ayat-ayat yang biasanya kita salah berpikir, polanya nggak begitu, gitu loh. Oke, contoh, ya, contoh di ayat surat An-Nahl ayat berapa? Ayat 1 kan? Oke. Surat An-Nahl ayat 1 ya. Tulis di mana? Sini aja. Wa yaj'aluna lillahi. Ini kalau saya salah nomor ayat, teman-teman betulin aja di kolom komentar ya. Wa yaj'aluna lillahi al-banat. Ya. Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu. Lihat. Ya. Wa yaj'aluna lillahil banat. Tadi itu. Nanti ya. Wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu. Surat An-Nahl. Nggak tahu, kayaknya saya salah nomor surat nih, surat An-Nahl ayat 1. Ya. Di sini teman-teman menemukan kata subhanahu. Lihat, persepsi kita yang salah memandang Tuhan, bukan persepsi kita, maksudnya umat ya secara konteks ayat itu ya. Nah, persepsi umat itu mengatakan Allah punya anak perempuan, ya, ini salah. Pola, dalam tanda kutip ya, pola geraknya Tuhan tidak begitu. Ya, Tuhan is not materi, dia nggak mungkin punya anak. Dia entitas abstrak. Kau bilang Tuhan punya anak, this is wrong. Oke? Oleh sebab itu, subhanahu, Allah itu menjauh dari pemikiran-pemikiran yang kayak gini ini. Ya, bergerak menjauh. Ya. Oleh sebab itu, makanya saya paham ketika Kemenak mungkin nggak ngerti, udahlah subhanahu artinya maha suci aja. Ya memang kompatibel kalau kita letakkan di sini gitu. Tapi maknanya bukan itu. Ya. Pola gerak yang benar, Tuhan nggak mungkin punya anak, gitu loh. Ya, ini jangan kita artikan gerakan material aja ya. Kita berpikir itu juga merupakan sebuah gerak, ya, dalam bentuk abstrak. Oke, subhanahu. Kita mengucapkan subhanahu di sini. Artinya klaim kita Allah punya anak salah. It's not like that, gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi ayat lainnya, surat Yunus ayat 18. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ya, lanjutannya apa? Subhanahu. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu. Ya, surat Yunus. Ayat berapa tuh? Ayat 18. Mereka mengatakan Allah punya anak. Salah, Pak. Nggak mungkin. Entitas abstrak nggak mungkin punya anak. Ya, contoh.
saya punya kesabaran. Kesabaran saya punya anak. Kan nggak mungkin. Namanya sabar itu abstrak. Indonesia punya anak lah contohnya. Contoh gampang. Indonesia punya anak. Gimana sih? Ya salah kau. Indonesia itu abstrak. Ya. Kalau tanah Indonesia ada. Ya, tanahnya orang Indonesia itu ada. Kalau Indonesia itu abstrak. Kita ngatakan Indonesia punya anak. Ya salah. Subhanahu gitu loh. Itu paling jago saya menjelaskan sampai situ aja. Namanya entitas abstrak nggak mungkin punya anak. Jerman punya istri. Lah gimana? Jerman itu negara. Bukan orang. Kalau saya bisa punya istri, Syarif punya istri. Oke, benar gitu kan. Dia cowok pasti punya istri gitu kan. Ya kan? Apalagi yang subhanahu. Ada pria usia 34 melahirkan. Nah itu subhanahu gitu. Artinya pola gerak yang kita asumsikan sebagai kesalahan, ya Allah menggunakan kata subhanahu untuk menampiknya. Makanya nggak heran gitu ya, nggak heran kalau orang dulu itu, ya misalkan dia lagi ngejahit bener-bener, tahu-tahu tangannya ketusuk jarum, cot. Nah ketika ketusuk jarum itu kan artinya sudah keluar dari pola gerak yang benar, gitu ya. Ya kalau benar kan nggak ketusuk jarum gitu kan. Nah, artinya sudah keluar dari pola gerak yang benar, maka orang dulu itu kalau ketusuk jarum, subhanallah, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikan subhanallah pada kehidupan kita, ya sebagai mantra, sebetulnya subhanallah itu bukan mantra gitu. Cuman ya kita umat Islam kadang-kadang gitu, bersin, alhamdulillah. Yang dengar alhamdulillah, sami Allah, alhamdulillah, ya yahdikumullah. Apa sih jawabnya alhamdulillah? Saking nggak pernah ngucapin aja. Yarhamukallah, ya yahdikumullah, gitu ya. Jadi mantra semua. Tapi nggak apa. Kalau teman-teman ingin mengucapkan subhanallah sebagai mantra, ya ucapkanlah ketika misalkan mau pergi nih, depan ada meja, pas mau beranjak nyenggol kopinya tumpah, gelasnya jatuh pecah, subhanallah gitu. Ya. Tapi orang-orang hari ini kan enggak. Subhanallah itu kalau ngelihat alam indah, subhanallah, alam ini indah sekali. Salah tempat kau ngomong. Nih lihat nih, ayat-ayat Allah tuh kalau ngelihat yang salah-salah, kita ngomong subhanallah. Subhanahu. Allah punya anak, subhanahu, gitu kan. Allah punya anak perempuan, subhanahu. Kalian menjadikan Allah sebagai sebagaimana kalian memandang sesembahan-sembahanmu yang lain. Subhanallah amma yusyrikun, subhanallah amma yusifun. Nah, gitu. Bukan kita ngelihat Ka'bah, subhanallah, ya kan? Orang-orang haji itu sepeda Nabi Adam, subhanallah. Nggak nyambung kau ngucap subhanallah tuh. Ya, subhanallah itu untuk sesuatu yang kita salah asumsi karena kita tidak memahami pola gerak itu dan kita menunjukkan pola geraknya yang benar seperti apa gitu ya. Seperti itu. Itu makna subhan ya dalam satu konteks. Ya, dalam satu konteks ini pergerakan abstrak, pergerakan pemikiran. Ya, ini satu. Oke. Ini satu saya tandain nomor satu aja. Oke, silakan screenshot 3 detik. 1, 2, 3, cekrek. Oke ya. Jadi ngucap subhanallah tuh kalau ada yang salah gitu kan. Milih presiden salah. Contoh ya, contoh. Milih presiden salah, subhanallah. Contoh aja ini mah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konteks ayat kita, surat Al-Isra ayat 1. Ya. Nah, di mana sabah itu artinya adanya pergerakan. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an juga ada redaksi-redaksi yang contohnya begini, ya. Contohnya surat surat Yasin ayat 36. Ya. Subhanalladzi ya. Khalaqal azwaja kullaha
Ya. Khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surat Yasin ayat berapa tuh? Ayat 36. Ya. Lihat. Subhanalladzi. Nah, di sini kan Allah menggunakan kata subhan. Cuman subhan di sini menunjuk kepada pola gerak yang positif sehingga melahirkan al-azwaj, pasangan-pasangan, ada jantan, ada betina, ya kan? Ada lelaki, ada perempuan, kullaha, gitu. Ya, ini pola gerak yang benar, pola gerak yang positif menuju kepada ke arah keseimbangan, gitu. Ya, kemudian yang sesuai dengan ayat kita juga, ya yang akan kita bahas, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, surat apa tuh? Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Ini menunjukkan bahwasannya perjalanan Nabi Muhammad yang merupakan pola gerak yang benar gitu ya, dan itu betul-betul perjalanan ya fisiknya Nabi Muhammad gitu. Oke, seperti itu. Jadi perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan biasanya ada perdebatan. Itu ruh saja atau ruh dan jasad? Udah debat, salah lagi. Bukan ruh dan jasad, ya fisiknya Nabi Muhammad diperjalankan. Makanya minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Ya, tempat-tempatnya pun tempat-tempat yang fisikal, empiris. Ya kan? Nah, itu makna subhan yang kedua, menuju pola gerak yang seimbang gitu. Jadi subhan yang pertama tadi tadhad gitu ya, ke arah yang negatif cuman dinegasikan, kalau ini ke arah yang positif seperti itu. Oke, silakan screenshot teman-teman. Aus ya. Oke ya. Itu makna subhan. Jadi perjalanannya Rasulullah itu betul-betul perjalanan fisik, jasadnya pergi. Ya. Naik kendaraan, oh iya jelas. Oke, selesai kita bahas subhan ya. Alright. Sekarang kita akan membahas tentang barakna haulahu. Ya, barakna haulahu. Barakna haulahu. Oke. Sebelum saya masuk ke penjelasan, saya tanya dulu kepada teman-teman. Hu di sini kan kata ganti ya. Hu di sini kata ganti ya. Nah. Hu di sini kata ganti. Siapa yang digantikan? Coba tulis kolom komentar. Barokna haulahu. Hu itu kata ganti, artinya dia lelaki. Siapa yang digantikan? Coba jawab di kolom komentar. Ayo jawab. Siapa yang digantikan? Hu-nya tuh siapa di situ? Hu-nya siapa? Ayo. baru dua jawaban udah bertentangan, satu Nabi Muhammad, satu Allah gitu. Hu-nya siapa di sini? Hu. Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Nah, ada yang jawab Masjidil Aqsa. Bang Iqbal jawab Masjidil Aqsa, Ancor. Tempat, no. Ada yang jawab tempat, ada yang jawab Masjidil Aqsa. Saya pernah mendengar ada seorang ustadz ya, mengatakan barokna haulahu. Jadi kan runutan ayatnya gini kan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Ya, ada ustadz menjelaskan, ya ini nggak saya sebut namanya. Masjidil Aqsa itu diberkahi di sekelilingnya. Ancur. Ya. Jadi ada ustadz, ya saya yakin teman-teman juga ada nggak? Coba saya tanya teman-teman, ada nggak yang menjelaskan seperti saya gini? Masjidil Aqsa ini diberkahi sekelilingnya. Alladzi barokna haulahu. Ada nggak teman-teman? Kalau saya jujur pernah dengar gitu. Teman-teman pernah dengar nggak?
ada ustadz yang membahas Masjidil Aqsa ini diberkahi sekelilingnya gitu. Ada ada ya. Ada tuh, teman-teman ada yang jawab ada gitu ya. Tapi bener nggak sih yang diberkahi ini Masjidil Aqsa? Ya, ada ya? Nah, tuh ada tuh, teman-teman jawab ada. Jadi saya nggak mengada-ngada, saya dengar gitu. Tapi teman-teman di daerah lain pun pasti pernah dengar. Masjidil Aqsa ini diberkahi sekelilingnya. Sekarang, ayat ini lagi ngomongin siapa sih? Kan lagi ngomongin Nabi. Nggak ngomongin dua tempat ini. Ini diomongin sebagai destinasi aja. Ini tempat berangkatnya, ini destinasinya, gitu loh. Jadi yang diberkahi sekelilingnya bukan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa nggak diberkahi sekarang. Ayo, kaget kan? Ayo, siapa yang kaget? Kalau kalian tinggal di Masjidil Aqsa, kagak dapat berkahnya. Yang dapat bom. Oke, habis ini kita bahas apa itu berkah. Ya. Kalau kalian tinggal di Masjidil Haram, itu berkah. Gitu. Kalau tinggal di Masjidil Aqsa, nggak ada berkah-berkahnya. Mendingan tinggalin aja itu, daripada digempur terus kan, kasihan. Oke? Nah, mungkin ada yang kaget. Dengerin dulu penjelasannya. Oke? Jadi sebetulnya yang dimaksud barokna haulahu di sini adalah Nabi Muhammadnya. Ya kan lagi ngomongin bi abdihi gitu, hamba Allah yang lagi diperjalankan. Oke? Nah, kenapa kita salah menyimpulkan hu tadi yang harusnya ke Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa? Karena kita nggak ngerti makna berkah. Saya jamin. Kita nggak ngerti makna berkah. Ya? Oke. Sekarang saya jelaskan makna berkah. Ya. Kata barokna, ya, vokal dasarnya baroka. Nih, ini aslul madahnya nih, yang ngerti-ngerti bahasa Arab nih, ya. Baroka. Apa makna baroka? Baroka maknanya adalah stabil. Ya. Oke. Nah, itu makna dasar dari kata barokah. Oleh sebab itu, ketika unta capek, onta Arab, ketika onta capek, ya, onta mengistirahatkan dirinya dengan menekuk kakinya, ya, depan dan belakang, kemudian dikatakanlah barokal jamal. Barokal jamalu. Kalau teman-teman punya anak laki-laki, jamal mimnya harus panjang. Ya, kalau pendek artinya onta. Barokal jamal. Ya. Nah, apa makna barokal jamal? Ya unta ngambil posisi duduk, istirahat biar stabil. Ya. Dia mau istirahat. Ya. Oleh sebab itu dia mengambil posisi ya seperti itu untuk menjaga kestabilan dirinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Teman-teman tahu air, ya. Air. Aqua, ya. Ini kalau nggak ada botolnya apa ceritanya nih? Ini bisa berbentuk seperti ini kan karena ada botolnya nih. Ini kalau nggak ada botolnya gimana nih bentuknya? Nggak berbentuk, gitu loh. Ya, karena air itu selalu mengikuti bentuk ruangan, sama seperti udara. Cuman udara kita nggak bisa lihat. Kalau air bisa kita lihat. Ya. Ya. Oleh sebab itu, air, ya, kalau kita mau tampung dia, misalkan hujan nih, hujan. Kalau di Pontianak banyak tuh hujan, ya kan? Nah, kalau di Pontianak tuh depan rumah orang tuh biasanya ada gentong-gentong tuh, ya. Kalau sekarang udah ganti, bukan gentong lagi sekarang. Dulu gentong dari batu gitu, betul-betul gentong dari batu. Kalau sekarang udah ditampung di toren air gitu. Ya. Nah, gentong-gentong itu ya dibuat untuk menadahkan air hujan. Biar air hujannya tidak masuk ke selokan. Tidak tercerai-berai di atas bumi ini. Oleh sebab itu, ya, kolam air, tempat penampungan air, biar air itu stabil, disebutnya birkatun, gitu. Birkah. Loh, birkah tuh dari kata berkah. Ya sama, vokal dasarnya sama, barokah.
ya kan? Birkah artinya kolam, ya. Jadi baik barokah dan kata-kata birkah dua-duanya memiliki makna yang sama, mengandung unsur kestabilan. Ya, kalau kita pikir-pikir, kolam birkah, uh, onta istirahat barokah juga, gitu kan? Apa hubungannya? Ya ini kestabilan. Dua-duanya sama-sama stabil. Onta ngambil posisi stabil karena dia mau istirahat, air perlu stabilkan ya, dengan media. Kalau nggak ada medianya, bubar tuh air, gitu kan? Seperti itu. Oke? Nah, dalam Al-Qur'an kata berkah ya itu juga digunakan untuk air itu sendiri. Ya, untuk air itu sendiri. Contohnya di surat apa tuh? Surat Qaf ya, ayat 9. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarokan. Ya, air yang diberkahi. Oke. Artinya air ini mengandung unsur keberkahan. Oke. Kenapa air dikatakan mengandung unsur keberkahan? Coba jawab di kolom komentar. Ayo. Kenapa air dikatakan mengandung unsur keberkahan? Why? Harus punya mana stabil kalau nggak salah. Ayo. Apa? Kenapa air dikatakan sebagai ya memiliki keberkahan? Kenapa? Bang Steve Jack tuh. Bang John Barbar. Untuk menjaga kestabilan hidup. That's right. Ya. Karena fungsi dia menjaga kestabilan makhluk hidup. Nggak ada air, ya 3 hari selesai. Ya. Manusia, ya detik ini air di muka bumi hilang, 3 hari selesai. Kita nggak makan bisa seminggu hidup, nggak minum 3 hari selesai. Ya. Nah, hewan nggak ada air selesai Pak. Ya, asalnya aja dari air, pasti butuh air gitu, ya kan? Kalau teman-teman bilang, loh selain air kan ada yang lebih fundamental. Kok ended? Wancur. Duh, sorry teman-teman, sorry. Masa TikTok aneh banget dihentikan karena ketidakaktifan. sorry. sorry teman-teman, kejeda, sorry. Saya nggak sadar. Biasanya kan kalau live itu setelah 1 jam harus kita geser dulu itu kan. Nah, kayaknya saya nggak geser itu tuh, makanya tadi tiba-tiba ke stop gitu ya. Lanjut. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada 200 yang ikut. Kasihan banget gitu. Yang di Tadabbur Institute kasih tahu yang lainnya, suruh ikut, suruh masuk sekarang. Teman-teman pun bantu repost ya, bantu repost. Boleh, kirain ada yang report. Itulah, enggak, biasanya itu tuh. Jadi kalau teman-teman live TikTok itu biasanya setelah 1 jam suruh geser puzzle tuh. Nah saya nggak geser soalnya pakai kamera belakang kan nggak kelihatan gitu. Oke ya, teman-teman bantu repost ya, biar banyak lagi yang ikut ya. Oke. Tuh, sampai mana tadi kejeda? Kestabilan makhluk hidup. Ya. Ya, oleh sebab itu air dikatakan unsur keberkahan yang diberkahi. Kenapa? Karena fungsinya sangat fundamental dalam kehidupan. Nggak ada air, selesai Pak.
Ya, nggak ada kehidupan ini kalau nggak ada air. Akan selesai kita 3 hari selesai. Loh kan ada yang lebih fundamental lagi dari air. Ya kan, apa yang lebih fundamental lagi dari air? Ya, oksigen. Wes. Ya, oksigen. Nggak ada air, ya kan? Kita masih 3 hari, nggak ada oksigen, setengah jam selesai Pak gitu. Ya kan? Ya teman-teman silakan aja pelajari oksigen itu salah satu unsur air atau bukan. Gitu. Oksigen itu salah satu unsur air atau bukan? Pelajari aja. Ya oksigen itu kan salah satu unsur air. Air itu kan H2O. O-nya itu ya oksigen. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh kalau berfirman itu maknanya komprehensif. Dia katakan air diberkahi, ternyata bukan cuma air, oksigen pun diberkahi. Karena oksigen ya berfungsi untuk menjaga kestabilan kehidupan makhluk hidup juga. Alright, ini ayat yang pertama. Oke, ini screenshot dulu teman-teman. Screenshot dulu. 1, 2, 3. Subscribe. Oke, ini ya. Ini kenapa air dikatakan diberkahi. Oke. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, sekarang ada ayat begini. Ya, ada ayat begini. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ya, ini surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat berapa tuh? Ya. Surat Ali Imran ayat 96. Ya, surat Ali Imran ayat 96. Ya, teman-teman lihat. Inna awwala baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu artinya apa sih? Bakkah itu bukan nama dulu dari Mekah, bukan. Bakkah itu artinya keramaian. Jadi maksud Tuhan itu bukan Mekah, tetapi yang ada orang ramai-ramai itu, gitu. Ya kan? Bakkah, lalladzi bi Bakkah, yang berada ya, di Bakkah, yang ada orang ramainya itu mubarakan. Ya. Jadi buat ustadz yang ngomong Masjidil Aqsa diberkahi, salah. Yang diberkahi Masjidil Haram. Ya, bait itu sebetulnya merujuk kepada Ka'bahnya, bukan masjidnya. Kalau masjid ya masjid. Baitullah itu Ka'bah itu tuh. Bukan masjidnya. Ayo ke Baitullah. Yang masjid adalah Baitullah. Salah. Yang Baitullah itu Ka'bah itu, gitu ya. Representasinya di dunia cuma satu, Baitullah itu. Ya. Masjid ya masjid, tempat kita sujud gitu aja. Nah sekarang I will ask you, brother. I will ask you. Kenapa Masjidil Haram atau kenapa tempat yang Bakkah ini dikatakan diberkahi? Coba jawab di kolom komentar. Jawab di kolom komentar. Kenapa Masjidil Haram, ya kita bisa katakan Masjidil Haram. Kenapa dia diberkahi? Kenapa? Karena ada air Zam-Zam, ada sumber Zam-Zam di situ. Ada sumber air. Ya, sumber air Zam-Zam. Sampai sekarang nggak habis-habis. Ya. Dengan adanya sumur Zam-Zam, ya, kawasan itu bisa menjaga kestabilan kehidupan gitu. Kalau nggak ada air, jadinya gurun apa? Gurun kering. Ya, nggak ada odesi. Ya. Oleh sebab itu, Masjidil Haram dikatakan tempat yang diberkahi. Bukan karena orang tawaf, nggak ada urusan sama orang tawaf. Dia diberkahi karena orang tawaf di sekitarnya.
nggak ada urusan. Urusannya sama sumur Zam-Zam, ya. Karena ada sa'i di situ, orang lalu lalang, nggak ada urusan. Ya. Kenapa dia diberkahi? Karena ada sumur Zam-Zam, sehingga orang-orang di situ bisa hidup. Jangankan orang, kadal gurun pun bisa hidup di situ. Ya. Oleh sebab itu, kawasan itu ya disebut diberkahi, gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ayat kedua. Ya. Jadi teman-teman pahami kata-kata berkah. Kalau bikin definisi harus bisa diterapkan di ayat. Kalau nggak bisa, ya. Nah, oke. Ini yang kedua. Ayat yang ketiga, screenshot ya. 1, 2, 3, cekrek. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Doanya Nabi Nuh. Waqul Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Waqul Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya, surat apa tuh? Surat Al-Mu'minun. Ayat, ini bukan Ustaz Hidayat soalnya. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Ayo, ada yang bisa jelaskan kepada saya? Kenapa Nabi Nuh ya, mengatakan anzilni munzalan mubarakan? Gini loh teman-teman ya. Nabi Nuh itu kan sebelum banjir bandang nih, dia suruh bikin kapal kan. Benar nggak ya? Suruh bikin kapal. Oke. Kemudian disuruh bawa hewan-hewan berpasangan. Ya kan? Nah, untuk apa? Ya jelas, untuk mereka konsumsi dan untuk mereka berdayakan nanti di mana tempat mereka berlabuh gitu loh. Ya, karena banjirnya ini nggak kira-kira. Ini udah 1 jam, saya percepat aja ya. Mungkin ayat kita di pertemuan lain kita akan bahas. Oke? Nah, Nabi Nuh ini nggak tahu nih, terombang-ambing. Ya belum ada Kompas, belum ada Google Maps. Gitu. Jadi Nabi Nuh, oh ini kita lagi di dataran Irak nih. Tenang aja. Nggak ada. Ya, Nabi Nuh dan kaumnya terombang-ambing di banjir yang katanya setinggi gunung. Ya kan? Nah, di situ Nabi Nuh berdoa sama Allah, anzilni, dari kata manzilun, rumah, ya, tempat tinggal. Anzilni, berikanlah aku tempat tinggal di tempat tinggal yang mubarakan. What is that mean? Apa artinya? Apa maksudnya? Kenapa Nabi Nuh mengatakan munzalan mubarakan? Apa maksudnya? Nah, apa maksudnya? Nabi Nuh berharap sama Allah agar di tempat dia dilabuhkan nanti atau di tempat dia berlabuh nanti, ya, ada unsur-unsur kestabilan hidup. Nggak tahu saya nulis apa nih. Ya, ada unsur-unsur kestabilan hidup. Contoh apa? Ada sungainya, ya kan? Contoh apa? Ada tanaman-tanamannya yang ada buah-buahannya bisa dimakan. Contoh apa? Banyak hewan-hewan yang bisa dikonsumsi. Ya. Oleh sebab itu Nabi Nuh minta sama Tuhan. Tuhan, ya kan? Labuhkanlah aku di tempat yang diberkahi. Contohnya seperti Kalimantan, ya kan? Ada hutannya, ada sungainya, ada hewan-hewan yang bisa diburu, bisa dikonsumsi. Jangan engkau labuhkan aku Tuhan di tepi pantai entah berantah. Atau jangan engkau labuhkan aku Tuhan ya di gurun kering. Tiba-tiba berlabuh di gurun kering, gak ada apa-apa. Ini maksud dari doa Nabi Nuh, munzalan mubarakan. Dia berharap berlabuh di tempat yang ada unsur-unsur kestabilan hidup. Ya minimal ada air lah. Gitu ya. Kalau hewan-hewan kan dia masih bawa tuh stoknya tuh kan. Seperti itu. Oke,
Jadi, secara terminologis, kata berkah adalah sesuatu yang berfungsi menjaga. Ini udah capek nih. Nulisnya nggak jelas nih. Menjaga kestabilan hidup. Ini makna berkah gitu. Ya. Ini baru maknanya, belum kaitannya sama Nabi Muhammad nanti kenapa diberkahi. Ya. Mau lanjut nggak? Teman-teman gimana? Kalorinya cukup nggak malam ini nih? Lanjut atau nggak kita nih? Coba tulis di kolom komentar. Mau lanjut atau enggak? Ini kita belum bahas berkahnya konteksnya Nabi Muhammad nih. Lanjut nggak? Gas lanjut ya. Oke, saya coba teruskan sedikit ya. Cepat saja ya. Berkahnya Nabi Muhammad ini bentuknya gimana? Oke, ya gini loh teman-teman ya. Langsung, analogi sederhana, pesawat. Ya, teman-teman tahu pesawat kan? Oke, ini teman-teman yang nggak ngerti saya nanti dicari aja ya. Pesawat itu, ya. Kenapa pesawat tidak bentuknya pick up? Bisa terbuka ininya, apa namanya? Jendelanya gitu ya. Kenapa pesawat jendelanya tertutup? Kabin tertutup, pintunya aja gede banget, ya. Harus diputer-muternya kadang-kadang susah gitu. Kenapa pesawat didesain sedemikian rupa? Karena pesawat harus menjaga tekanan, ya, yang cocok dengan udara di bumi, di pijakan bumi ini harus menjaga tekanan udara. Oke? Biar apa? Biar manusia bisa hidup. Hidup tenang. Karena kita ini semakin kita ke atas, ya, oksigen itu di atmosfer makin sedikit, ya. Ketemunya nitrogen, ketemunya ozon nanti kita, ya. Makin sedikit ke atas. Jadi kalau kita ke atas, ya, semakin tinggi kita, semakin jauh dari bumi ini, nafas kita makin nggak enak, ya. Makanya kan Allah membuat permisalan kan. Barang siapa yang jauh dari petunjuk Allah, ya ja'al sodrohu doyikon harojan faka'annama yas'adu fis sama. Kayak dia itu lagi pergi ke langit. Kenapa kita sesak ketika dibawa ke langit? Karena oksigen lebih sedikit. Nah, pesawat didesain agar oksigennya cukup, gitu ya. Ya udah mulai connect ya. Oksigennya cukup, ya kan? Untuk apa? Agar manusia hidupnya bisa tenang. Kalau manusia dibawa ke tekanan 50.000 kaki di atas muka bumi, kembang kempis nafas kita. Ya. Paru-paru kita gini. Oleh sebab itu, ya, perjalanan Nabi Muhammad. Ya, kenapa pesawat didesain seperti ini? Karena dia jauh di atas bumi, ya kan? Udah gitu kecepatannya luar biasa. Nah, manusia untuk bisa mengimbangi kecepatan itu dengan ketinggian itu perlu yang namanya perangkat. Ya, perlu yang namanya perangkat yang mengelilingi kita sebagaimana kita masuk kabin pesawat. Saya nggak bilang Nabi Muhammad naik pesawat ya. Tetapi ya, perangkat di mana Nabi Muhammad naik yang katanya burak itu, yang selama ini kita bayangkan dengan Pegasus bersayap gitu. Ya nggak mungkin lah naik Pegasus bersayap. Jadi perangkat yang dinaiki Nabi dalam tanda kutip ya, ketika Isra itu berfungsi untuk menjaga kestabilan kehidupannya Nabi ya, dari kecepatannya, dari tekanan. Ya. Apa device-nya? Nggak tahu. Yang penting bukan buruk Pegasus itu gitu. Kalau kita ngambil dari katanya bisa-bisa aja buruk, artinya sesuatu yang memiliki kecepatan gitu kan. Memiliki kecepatan kilat. Tapi perangkatnya apa? Nggak ada.
bukan perangkatnya, bukan nggak ada, nggak tahu kita. Tetapi perangkat itu berfungsi untuk barokna haulahu, menjaga kestabilan hidupnya Nabi selama perjalanan karena kecepatan perjalanannya gila gitu. Ya, ini makna barokna haulahu. Bukan buruk, ya bukan Pegasus bersayap. Ya, bukan, nggak mungkin naik kuda bersayap, nggak mungkin bisa kecepatan kayak gitu. Nabi pasti naik perangkat. Ya, apakah perangkatnya seperti pesawat? Ya nggak tahu, ya kan? Yang penting pasti naik perangkat, karena Allah mengatakan demikian. Oke, nah itulah konteks barokna haulahu pada perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin naik kuda dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak mungkin. Ya. Ya, jadi disinilah kita harus berpikir logis. Artinya ada perangkat yang Nabi naiki untuk melaju pada kecepatan itu sehingga kehidupan Nabi tetap aman gitu. Oke, itu ya teman-teman penjelasan kita tentang Isra. Mi'rajnya belum, tapi udah 1 jam lebih dah. Ya, Nah, mudah-mudahan pertemuan yang akan datang. Nah, besok kita akan bahas mitos-mitosnya. Ayat tentang Mi'raj itu sebetulnya banyak tentang mitosnya gitu ya. Nanti kita akan bahas Mi'rajnya di lain waktu ya. Atau besok pagi aja lah teman-teman yang di sini ya, yang belum follow akun saya ikut. Ya, ikuti akun saya namanya Guru Mulia, cari aja. Guru Mulia follow. Besok pagi insya Allah Kamis, Jumat, Sabtu kita akan bedah Isra Mi'raj mitos-mitosnya. Ini kajian semantiknya gitu ya. Kemudian yang terakhir yang saya highlight sedikit tadi, linuriyahu min ayatina, intinya Allah ingin menunjukkan tanda-tanda Allah bukan dirinya gitu. Ya, nanti pertemuan 3 hari ke depan insya Allah kita akan bahas tentang mitos-mitos seputar Isra Mi'raj. Oke. Makasih banyak teman-teman yang sudah nonton ya. Maaf tadi agak kejeda karena TikTok dianggapnya saya tidak aktif karena saya tidak menggeser puzzle. Jumpa lagi besok jam 5 subuh insya Allah ya. Di akun Guru Mulia. Jangan nungguin akun ini. Akun ini besok pagi nggak ada live di akun saya. Itu aja ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kepada teman-teman ya, ustadz-ustadz kemenak yang saya kritik. Tetapi kritik saya berbasis dengan penelitian semantik, bukan hanya katanya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.